Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pastinya baik dong. Pada video kali ini saya Larasati sebagai mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi ingin menyampaikan intisari dan pendapat saya mengenai artikel yang sudah saya baca dengan judul Perpustakaan dan Pustakawan Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi. So, let's check this out guys. Perkembangan teknologi dari hari ke hari tentu membawa kemudahan untuk kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi ini tentu membawa dampak positif dan negatif pada kelangsungan hidup manusia. Saya akan menjelaskan secara sederhana pengertian revolusi industri, yaitu perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan ini tercatat sudah terjadi 3 kali. Yang pertama terjadi pada 1750-an dan dikenal dengan revolusi industri 1.0, dan yang kedua terjadi pada abad ke-20 yang kita kenal dengan revolusi industri 2.0, dan yang ketiga terjadi pada tahun 1970-an yang kita kenal dengan revolusi industri 3.0, sementara yang saat ini kita alami yaitu revolusi industri 4.0. Kita akan membahas dampak tentang revolusi industri 4.0 pada kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat ini. Banyak pekerjaan manusia yang telah tergantikan oleh mesin. Mesin ini memiliki kecanggihan teknologi yang mumpuni, tentu menjadi dampak buruk bagi pekerjaan manusia. Manusia tidak akan dibutuhkan lagi karena sudah ada mesin yang bisa menggantikan pekerjaan mereka. Tenaga mesin dinilai lebih efisien. Pada saat ini, dunia telah mengalami revolusi industri yang keempat yang sedang berlangsung dan yang lebih kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam proses penerapannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan yang paling penting biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Perkembangan revolusi industri ini juga merambah pada dunia perpustakaan dan ilmu informasi. Tentu kita sudah paham bagaimana dampak dari revolusi industri 4.0 ini pada dunia perpustakaan dan ilmu informasi. Perpustakaan tidak kebal terhadap revolusi industri 4.0. Kenapa saya bisa berpendapat begitu? Karena revolusi industri 4.0 berdampak kepada proses bisnis perpustakaan, terutama terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif dan teknis. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh mesin, misalnya proses peminjaman dan proses pengembalian koleksi perpustakaan. Namun, para calon pustakawan tidak usah berkecil hati karena ada beberapa proses bisnis perpustakaan yang tidak terdampak oleh revolusi industri 4.0 ini. Di antaranya adalah pekerjaan yang bersifat personal dan yang memerlukan pemikiran. Pekerjaan yang bersifat personal ini antara lain bimbingan pemakai dan literasi informasi. Agar proses bisnis perpustakaan yang bersifat personal tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka pustakawan harus dipersiapkan, terutama kompetensinya. Misalnya saja, pustakawan harus bisa menulis, harus mampu mengajar, harus mampu berkomunikasi dengan baik, dan yang paling penting, memiliki integrasi yang kuat terhadap profesinya. Ini ada beberapa tips kompetensi yang diperlukan pustakawan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kemampuan melakukan penelitian atau pengkajian. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi secara prima. Yang keempat, kemampuan mengajar. Yang kelima, kemampuan menulis. Keenam, kemampuan menggambar informasi. Yang ketujuh, kemampuan menyusun rencana strategis. Yang kedelapan, kemampuan mengelola informasi. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan telaah sistem kepustakawanan. Intisari dan pendapat dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.